Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pelajaran yang ketujuh ini, istirahat hubungan penyembuhan. Kita lihat dulu ayat hafalannya yang terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi ini adalah sebuah ayat yang membuka mata kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang betul-betul telah memikirkan jauh ke depan, ya. Allah yang memikirkan yang terbaik untuk satu orang, sekelompok orang, satu bangsa. Walaupun mungkin di dalam proses ke arah sana itu ada hal-hal yang menyedihkan, ada hal-hal yang menyakitkan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang atau suatu bangsa. Dan inilah yang kita temukan di dalam Kisah yang kalau saudara lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat ini tidak lain kita bicara mengenai kisah daripada Yusuf. Sebuah cerita yang sangat menarik kalau kita baca di dalam Alkitab Kejadian pasal 45 ini. Bagaimana seseorang berada di dalam keluarga, yang mana di dalam keluarga ini muncul pertentangan. Pertentangan yang terjadi oleh karena faktor orang tua yang memilih kasih kepada anaknya. Orang tua yang lebih mementingkan biasanya anak yang bungsu. Dan itu lazim, dan sekarang ini juga hal itu mungkin terjadi. Saya mungkin juga adalah orang seperti itu. Atau saudara-saudara atau di luar sana juga lazim. Ini adalah peristiwa yang lazim terjadi. Tetapi menjadi mengerikan ketika rasa iri hati, rasa cemburu dari saudara-saudaranya ini kemudian berujung kepada sebuah tindakan yang tindakannya ini sudah sepertinya agak keterlaluan sedikit karena mungkin ini sudah merupakan puncak dari rasa kecemburuan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada manusia-manusia yang terlibat di dalam cerita ini, banyak kegelisahan yang terjadi dan kegelisahan-kegelisahan yang timbul dari berbagai-bagai masalah ini kemudian membuat terjadi sebuah benturan di antara sesama manusia. Kita tahu ceritanya bahwa Yusuf dia kemudian dijual oleh kakak beradiknya. Awalnya ada satu niatan baik di tengah-tengah kecelakaan ini, yaitu hanya mau menyembunyikan. Yehuda hanya mau menyembunyikan akan Yusuf, tetapi kemudian dia dipilih dijual oleh saudara-saudaranya yang lain ke seorang kafilah Ismail yang kebetulan melintas. Dan kemudian cerita berlanjut, Yusuf ini betapa hidupnya kemudian berubah drastis. Seorang yang sangat dikasihi oleh ayahnya, seorang yang segala sesuatu diberikan untuknya, perhatian full ada pada Yusuf. Sekarang ini dia harus jauh merendahkan diri, jauh direndahkan sebagai seorang budak. Ini bukanlah perkara yang mudah, saudara-saudara sekalian. Bahkan untuk proses dia menjadi seorang budak, ada di sana terlibat saudara-saudara saudaranya sendiri. Satu ayahnya terlibat di sana. Betapa menyakitkan proses yang dialami oleh Yusuf ini. Dan di tengah-tengah proses yang menyakitkan ini, Yusuf kemudian ditolong Tuhan. Saya bisa katakan ditolong Tuhan karena dia dijual kepada Potifar, seorang penguasa yang ada di Mesir. Rupanya kafilah Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya di pasar perdagangan bebas manusia di waktu itu sebagai budak. Dan puji Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu. Inilah yang disebutkan oleh pelajaran sekolah Sabat, ayat hafalan, Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah engkau bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupannya Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Inilah titik pertama pertolongan sorga turun ke Yusuf. Dia diberikan majikan atau orang yang membeli dia adalah seorang pembesar di wilayah Mesir, yaitu Potifar. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, cerita ini terus berlanjut di mana dia kemudian menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Ketika dia sudah ditolong, diangkat Tuhan dari perbudakan, ditaruh di satu tempat sebagai, kita sebut saja, yang menolong asisten rumah tangga Potifar, seorang yang sangat besar kuasanya. Tetapi justru di titik ini juga, di tahap ini, Yusuf menghadapi yang namanya penggodaan. Ada ujian lagi yang terjadi. Penggodaan yang datang dari istri Potifar. Saya percaya istri Potifar ini cantik, mungkin sudah berumur. Tetapi karena dia adalah seorang istri dari seorang pembesar di Mesir, saya percaya biaya perawatannya cukup tinggi yang membuat dia tetap terlihat cantik, terlihat menawan, sebagaimana ibu-ibu yang lain yang mungkin sekarang ini kita lihat. Sehingga ini rupanya menarik perhatian dalam cerita ini. Seorang ibu, istri pejabat besar di Mesir yang kesepian di rumahnya. Suaminya tinggal bekerja, suaminya mungkin jarang di rumah, kurang menaruh kasih sayang kepada istri, kurang memperhatikan istri, ya, sibuk dengan berbagai-bagai pekerjaannya. Akhirnya istrinya ini kemudian mencari sebuah pelarian nafsu. Dalam hal ini dia melihat seorang asisten kepercayaan dari suaminya yang memang nampaknya masih sangat muda, ganteng, dan juga sangat menawan dan menarik. Sehingga penggodaan ini dilancarkan di dalam satu rumah ini, saudara-saudara sekalian. Dan benar, saudara, Yusuf harus kemudian mengambil satu tindakan untuk berkata tidak kepada dosa, walaupun ada risikonya. Dan risiko yang dihadapi adalah dia harus kemudian dibuang, di penjara. Walaupun Potifar dalam hati kecilnya dia tahu, mungkin istrinya yang salah, Yusuf yang benar, tetapi demi menjaga martabat, harga diri, kekuasaan, nama baik keluarganya, maka Yusuf harus direlakan untuk ke penjara. Kalau kita lihat grafik Yusuf yang tadinya naik, kemudian ada penggodaan dari istri Potifar, tapi justru dalam penggodaan ini Yusuf mampu mempertahankan integritasnya. Lalu kemudian karena mempertahankan integritasnya ini, dia kemudian jatuh lagi. Dan jatuh kembali ke dalam penjara. Tetapi kita lihat di sini Yusuf merupakan pribadi yang berkarakter baik dan dia telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Bila dia di rumah ayahnya, dia sangat dikultus individukan oleh keluarganya. Dia mungkin tidak bergaul dengan saudara-saudaranya karena merasa dia yang menjadi pusat perhatian. Dia adalah matahari. Keluarga-keluarganya yang lain itu adalah bintang dan bulan. Dia adalah pusat perhatian, maka dari pengalaman ini dia sudah belajar. Sehingga ketika dia berada di dalam penjara, dia kemudian menampilkan di sana satu hal yang namanya networking atau jaringan yang baik, yaitu hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Dia memperbaiki dirinya begitu cepat dengan keadaan ini. Tadinya dia seorang yang sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Kita tahu kalau orang mementingkan diri sendiri, temannya tidak ada. Sekarang ini dia mulai berubah. Dia mengadakan networking, jaringan hubungan dengan orang lain. Sehingga ada pertemanan yang erat yang terjadi antara Yusuf dengan juru minum dan juru makan raja. Yang mana bermimpi, Yusuf menafsirkan, yang satu keluar, yang satu sesuai tafsiran Yusuf dibunuh. Lalu yang keluar ini kembali ke istana Firaun. Dan di sanalah shortcut Yusuf terjadi. Perbuatan baik Yusuf kemudian menuai hasil. Di mana ketika Firaun bermimpi, lalu ada orang yang perlu mengartikan mimpi itu, tidak ada orang yang dapat mengartikan. Yusuf diingat.
lalu kemudian dipanggil untuk menafsirkan. Dan benar tafsirannya. Tafsirannya kemudian dianggap sebuah kebenaran oleh Firaun karena tidak ada orang yang berhasil menafsirkan. Lembu-lembu yang dimakan oleh yang gemuk dimakan oleh yang kurus dan sebagainya. Buah daripada semuanya ini, Yusuf kemudian menjadi seorang Perdana Menteri yang mengurus akan, kalau sekarang ini kita pandemi COVID, kalau waktu itu pandemi kelaparan lah ya, kita bisa sebutkan. Dialah yang mengurus dalam kerajaan itu. Dan kemudian disinilah cerita dimulai. Bagaimana proses pengampunan, bagaimana proses menata panggung, bagaimana Yusuf menghadapi masa lalu, dan bagaimana hal-hal yang rumit dia coba untuk sederhanakan, dan bagaimana dia memberikan pengampunan, lalu kemudian mendapatkan kelegaan atau istirahat. Saya tidak akan masuk ke dalam pelajaran ini, tapi saya mau kemudian menyampaikan kepada saudara-saudara, ada mungkin pandangan-pandangan mengenai pelajaran hari Minggu, menghadapi masa lalu. Ada mungkin yang bisa memberikan pandangan, salah satu di antara kita merasa bebas untuk unmute sendiri lalu kemudian berbicara. Konsep pandangan hari Minggu menghadapi masa lalu. Menghadapi masa lalu dari siapa? Dari Yusuf ya. Ketika dia harus bertemu dengan keluarganya. Ketika dia harus bertemu dengan saudara-saudaranya. Menghadapi masa lalu. Mungkin saya lihat ada Om Berti di sini. Boleh memberikan pandangan sedikit menyangkut pelajaran hari Minggu ini. Silakan. Suaranya belum keluar. Ya, boleh coba lagi, Om. Ya, belum keluar juga. Apa ada pakai earphone atau bagaimana ini? Boleh dicabut dulu atau bagaimana? Oke, sepertinya Om Berti masih belum bisa bergabung suaranya. Audionya tidak keluar. Baik. Oke, keluar. Ya, silakan. Sedikit gangguan kali. Oke, silakan, Om. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat ya. Selamat sahabat ya. Selamat sahabat. Silakan Om Berti, sudah kedengaran suaranya. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Gangguan sepertinya. Bisa kedengaran. Selamat Silakan. sahabat. Ya, silakan lanjut. Silakan. Halo. Silakan Om Berti, lanjut. Selamat sahabat. Oh, oke. Sepertinya Om Berti tidak mendengar kita. Baik, saya lanjutkan. Mungkin ada gangguan audio, Om Berti tidak dapat mendengar kita dapat mendengar Om Berti. Baik, saya lanjutkan untuk pelajaran hari Minggu menghadapi masa lalu, ya. Ketika Yusuf kemudian ini berhadapan dengan saudara-saudaranya. Ketika dia berhadapan dengan kakak-kakaknya. Ketika kemudian dia berhadapan kini dengan orang-orang yang telah menjualnya. Orang-orang yang telah berbuat kekerasan secara fisik. Orang-orang yang telah menjual dia. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Yusuf yang saat ini sudah memiliki kekuasaan. Yusuf yang saat ini sudah memiliki
Apa yang disebutkan segala sesuatu di dalam kerajaan itu. Apakah Yusuf membalas dendam? Dia saat ini sudah punya kuasa. Datanglah kaum keluarganya ini mau membeli makanan, minuman, membeli makanan di kerajaan, di tempat yang dia pimpin. Dia punya kuasa. Dia pantas untuk memberikan pembalasan dendam. Tetapi Yusuf tidak lakukan ini. Justru yang dia lakukan adalah dia memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kakak atau saudara-saudaranya. Oke, kita lanjut. Justru kemudian Yusuf tidak membalas dendam. Dia kemudian lebih banyak bertanya tentang orang tuanya. Dia lebih banyak bertanya tentang keluarganya yang ada di rumah. Dan dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk sebagai bentuk kepedulian, jauh dari rasa dendam yang ada. Dia kemudian menyampaikan kepada saudara-saudaranya ini bagaimana kabar ayahnya, bagaimana rumah, bagaimana Benyamin, kakak beradiknya atau adiknya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dihadapi oleh Yusuf ini adalah peristiwa yang tidak mudah. Dia berhadapan dengan orang-orang yang telah melukai dia, yang telah menjual dia, dan sekarang dia punya posisi yang tinggi. Kalau dia mau membalas dendam, ya bisa saja dia lakukan, tidak ada persoalan. Kalaupun dia mau membunuh mereka langsung, ya bisa saja. Tetapi itu tidak dilakukan oleh apa? Itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak melakukan hal itu. Dia justru menunjukkan kepedulian kepada keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di pelajaran hari Minggu ini bagaimana Yusuf mempraktekkan prinsip-prinsip Alkitab. Bahwa dia menghormati kakak beradiknya karena dia tahu mereka pun ini adalah manusia yang berharga dalam pemandangan Tuhan. Memang dulu mereka telah melakukan dosa. Memang dulu mereka telah menyakitkan hatinya. Tapi mereka ini adalah ciptaan Tuhan yang patut untuk dihargai, patut untuk diberikan perhatian, apalagi saat itu mereka sementara membutuhkan perhatian, terutama soal makanan dan minuman karena kelaparan. Saudara dan saya, kita telah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang telah lunas dibayar. Sebuah pengingat bagi kita, jangan kita menghina orang, jangan kita menganggap rendah orang lain, sekalipun mungkin orang itu adalah orang yang pernah melukai hati kita, melakukan kekerasan kepada kita dan lain sebagainya. Pelajaran sekolah sahabat menyampaikan kepada kita bahwa di dalam rumah tangga seringkali terjadi kekerasan, pelecehan seksual, kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan verbal, itu terjadi dalam rumah tangga. Tidak jauh-jauh terjadi di sana. Mampukah kita dalam urusan keluarga ini, kita kemudian selesaikan di dalam keluarga kita. Kita selesaikan di dalam rumah tangga kita. Kita selesaikan urusan pribadi keluarga kita ini di lingkup keluarga kita. Dan kalau kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, mungkin itu dari rohaniawan, kita boleh sampaikan untuk didoakan. Mungkin itu dari sahabat terdekat, atau bahkan dari tenaga profesional. Dalam hal ini mungkin bantuan kalau orang-orang yang mendapatkan pelecehan seksual, orang-orang yang mendapat kekerasan emosional mereka, kalau di luar negeri mereka datang kepada psikolog, mereka datang kepada psikiater untuk mendapatkan pertolongan dari luar, maka itu pun bisa dilakukan. Pelajaran hari Senin, kita pindah di pelajaran hari Senin, menata panggung, ya. Pelajaran hari Senin ini menata panggung.
Di dalam pelajaran hari Senin ini mungkin ada yang bisa memberikan pandangan kepada kita bagaimana proses Yusuf menata panggungnya lewat proses dia kemudian memberikan pengampunan. Saya melihat Om Edi mungkin siap untuk memberikan. Baik, saudara, terima kasih untuk kita yang sudah sama-sama ikuti acara ibadah Sabat ini. Nah, saya melihat pengampunan yang diberikan oleh Yusuf. Dikatakan bahwa kita tidak pernah tahu kapan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Tapi saya percaya ketika Yusuf sudah dijual ke Mesir, mungkin dalam perjalanan dia menuju ke tanah Mesir, entah waktu itu dia sudah mengampuni saudaranya atau belum, kita tidak tahu. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa pengampunan Yusuf kepada saudara-saudaranya bukan pada saat ketika mereka bertemu untuk pertama kali setelah dia dijual ke Mesir. Saya yakin bukan pada saat itu Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tapi saya yakin jauh sebelum pertemuan itu, Yusuf sudah lebih dahulu mengampuni saudara-saudaranya, sehingga apa yang dia lakukan di tanah Mesir semuanya berhasil. Saya yakin pekerjaan apapun yang dilakukan di Mesir itu tidak pernah akan berhasil kalau dia masih terus mengingat dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena kita hubungkan dengan pelajaran kita istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Kalau kita belum mengampuni kesalahan saudara kita, saya yakin belum ada penyembuhan. Ya, kalau kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saya yakin tidak mungkin ada hubungan yang baik. Tidak mungkin ada istirahat. Pasti itu akan terus terbawa dalam hidup kita dan itu akan menjadi beban seumur hidup kita. Tapi pada saat jauh sebelum Yusuf bertemu dengan saudaranya, dia sudah mengampuni saudara-saudaranya, maka judul pelajaran sekolah Sabat ini berlaku kepada Yusuf. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tunggu nanti mungkin nafas kita tinggal satu-satu, tinggal sudah mau habis nafas kita baru kita mengampuni saudara kita? Saya tidak tahu, itu adalah pilihan saudara dan saya. Sebab kalau kadang-kadang kita kan, apalagi orang Manado, kalau baku salah dengan saudara, tunggu Jo, 7 turunan. Kalau nanti Jo, kalau kita semua mati baru. Itu biasanya. Tetapi ingat pelajaran Yusuf. Jauh sebelum saudaranya datang menemui dia, bertemu dengan dia untuk tujuan membeli makanan, jauh sebelumnya dia sudah mengampuni saudaranya. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kemudian coba untuk melihat bagaimana Yusuf proses dia melupakan, proses dia mengampuni. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Om Edi tadi. Dia sudah putuskan untuk mengampuni jauh sebelumnya. Karena tidak mungkin orang yang berhasil masih punya rasa sakit hati. Kalau seseorang punya rasa sakit hati, dia masih ada kepahitan, dia akan jatuh di dalam apa? Kepahitan. Tetapi karena dia sudah bereskan itu, maka kemudian dia telah apa? Berhasil. Dia berhasil di dalam kehidupannya. Oke, pelajaran hari Selasa ini mengampuni dan melupakan. Ampuni dan lupakan orang lain. Nah, Ibu Feni mungkin boleh memberikan sedikit ulasan tentang bagaimana mengampuni dan melupakan, ya. Udahlah, kita ampuni aja dan kita lupakan aja. Silakan Ibu Feni. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Kalau mempelajari firman Tuhan ini sebagai manusia kita sukar untuk mengampuni. Tetapi bila mana kita ada di dalam Tuhan, ada satu hubungan yang erat
maka kita belajar untuk mengampuni. Memang sukar, tetapi dengan pelajaran ini kita melihat bagaimana Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya sebelum dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Jadi ini pengalaman dari kehidupan saya, bagaimana seseorang itu menyakiti saya, ya. Sebelum saya masuk ke dalam Advent, dikatakan saya ini murtad. Nah, dari pengalaman yang saya alami ini, setiap bertemu dengan orang itu, saya merasakan sangat benci. Tetapi saya mempelajari firman Tuhan, dikatakan kita harus mendoakan orang itu, seakan-akan dikatakan bahwa kita menumpukan bara di atas kepalanya. Dan itulah yang saya lakukan dan berhubungan erat dengan Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, saya dapat melakukan, tetapi sangat lama untuk mengampuni. Dan itulah pengalaman saya yang saya bisa sampaikan. Jadi pelajaran ini mengajarkan kita mengampuni adalah satu berkat bagi kita untuk mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Hanya ini yang dapat saya berikan dengan pengalaman yang saya sebelum masuk ke dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Pengampunan itu memang sukar sebelum kita dapat mengenal kebenaran Tuhan. Hanya kebenaran Tuhanlah yang dapat mengubah kehidupan kita untuk dapat mengampuni dan melupakan. Dan kita dapat satu berkat, yaitu orang yang menyakiti kita itu, dia dapat meminta maaf kepada saya. Itulah satu pengalaman saya. Terima kasih, Cik Feni. Saya melihat Cik Feni adalah pelaku firman, ya, pelaku firman. Apa yang oleh bahasa anak-anak muda sekarang dibilang kita harus move on, ya. Move on artinya lupakan, ya, berikan pengampunan dan apa? Dan lupakan, ya. Nah, di sini juga disampaikan ada satu hal yang penting juga menyangkut mengampuni dan melupakan ini, bahwa jangan katanya kita berpikir bahwa kemarahan, dendam, kepahitan, kebencian, ya, itu akan merusak orang yang lain yang kita marah atau kita dendam, kita benci. Kemarahan, kepahitan, kebencian, dendam itu lebih akan merusak kita daripada orang yang mana kita benci atau kita marah atau kita dendam, ya. Itu katanya bagaikan kita ini minum racun dan kita berharap orang lain yang mati. Ya. Ini saudara-saudara yang harus dilakukan. Nah, bagaimana memberikan pengampunan? Ya, tidak dipungkiri ini adalah perkara yang sukar oleh karena dosa, tetapi Roma 4 ayat 7 dan 8 bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Alasan satu-satunya kita untuk mengampuni orang lain adalah kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita juga banyak salah kok, ya. Kita juga banyak dosa kok. Dan dosaku ditutupi Tuhan, ya. Pelanggaran-pelanggaranku diampuni Tuhan. Maka jangan kita merasa, oke, kita lebih benar dari orang lain. Berikan juga pengampunan kepada orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Lepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita pindah ke pelajaran berikutnya, hari Rabu menjadikan praktis. Saya lihat ada Mas Dedi di sini, kita sudah lama tidak dengar suaranya Mas Dedi, ya. Mas Dedi boleh nyalakan videonya. Tolong berikan sedikit penjelasan atau berikan sedikit tanggapan bagaimana menjadikan praktis, ya. Ini pelajaran hari Rabu ini, ya, menjadikan praktis, ya, dalam memberikan pengampunan. Bagaimana kemudian dengan Yusuf ini? Yusuf ini kemudian disampaikan bahwa dia kemudian mengampuni keluarganya, mengampuni kakak beradiknya,
Karena ada pelajaran Alkitab menyampaikan bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah memberikan pengampunan kepada orang lain, tetapi bagaimana kalau orang itu katanya apa? Disebutkan di sini, dia tidak meminta maaf. Ya. Apakah kita tetap akan berikan pengampunan kepada orang lain, walaupun dia tidak meminta maaf? Apakah pengampunan kita tetap berterima kepada orang tersebut? Ya, sambil Mas Dedi mungkin siap-siap. Saya lihat sudah join lagi. Mas Dedi boleh memberikan sedikit gambaran berdasarkan mungkin pengalaman atau membaca pelajaran sekolah Sabat. Karena disebutkan di sini, di hari Rabu ini menjadikannya praktis adalah Yesus tidak menunggu kita meminta pengampunan terlebih dahulu. Kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk meminta maaf. Oh, kadangkala kita jatuh ke dalam sebuah perasaan, buat apa kita ampuni ya? Ya, dia kan belum minta maaf kepada kita. Ya, bagaimana saya mau mengampuni? Dia belum datang kepada saya dan meminta maaf, ya. Dia belum telepon, dia belum WA minta maaf dan lain sebagainya. Ini kemudian menjadi sebuah alasan pembenar, ya. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima pengampunan kita. Oh, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan di pelajaran hari Minggu, putuskan untuk mengampuni saja. Terlepas dia mau datang minta maaf atau tidak, kita bebaskan diri kita daripada apa? Daripada rasa dendam, rasa benci, rasa iri, dan lain sebagainya. Ya, saya mengampuni saja. Dia mau minta maaf, nah ada urusan saya. Yang penting saya sudah bersih hati saya sudah berikan apa? Saya sudah berikan pengampunan. Oke, Mas Dedi belum join? Boleh memberikan sedikit pandangan? Oke, silakan. Silakan Mas Dedi, boleh di-unmute. Pelajaran hari Rabu, menjadikannya praktis. Silakan Mas Dedi. Boleh berikan sedikit. Silakan. Oke, Mas Dedi mungkin ada sedikit gangguan di audio. Kita pindah ke pelajaran hari Kamis, ya. Pelajaran hari Kamis, menemukan istirahat setelah pengampunan. Apa yang terjadi ketika seseorang telah diampuni, telah memberikan pengampunan, apa kemudian akan terjadi dengan orang ini, ya. Saudara Gerdo boleh membahas sedikit pelajaran ini menyangkut bagaimana menemukan istirahat setelah pengampunan, ya. Setelah memberikan pengampunan, setelah melepaskan pengampunan, maka kita kemudian mendapatkan istirahat, mendapatkan damai, mendapatkan sebuah perasaan kelegaan sebagaimana yang dihadapi oleh Yusuf. Dan yang terjadi juga adalah ada peristiwa di mana Yusuf kemudian atau saudara-saudara Yusuf merasa khawatir ketika ayah mereka mati, bagaimana kemudian Yusuf ada potensi ke Yusuf untuk kembali membalaskan dendamnya kepada mereka setelah ayahnya mati atau meninggal. Apakah itu bisa terjadi? Ya mungkin saja bisa terjadi, tetapi disinilah kemudian Yusuf menegaskan ulang, memberikan sebuah pandangan ulang bahwa saya telah mengampunimu, ya. Saya telah mengampunimu, ya. Saya telah mengampuni kalian, ya. Di pelajaran sekolah Sabat ini bilang jika lukanya dalam, kita mungkin harus memaafkan berkali-kali. Ketika ingatan akan yang salah datang ke pikiran kita, kita harus segera pergi kepada Allah dalam doa dan membuat pilihan untuk mengampuni lagi. Oh, saudara-saudara sekalian, seringkali mungkin kita ingat lagi kesalahan orang lain itu. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Datang pada Allah. Datang pada Allah dan dalam doa. Dan buat kembali pilihan saya mengampuni, ya. Sehingga itu tidak mengganggu kehidupan kita, ya. Saudara Gerdo, adakah di sana boleh memberikan sedikit ulasan mengenai pelajaran hari Kamis, ya. Menemukan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Del.
Ya, silakan. Ini maaf tidak bisa on cam, mungkin sinyal payah ini, soalnya dari tadi juga susah. Oke. Boleh, silakan. Jadi begini, saya akan membahas mengenai mengampuni. Kalau kita berbicara mengenai teori, cara orang Kristen katanya perlu mengampuni, dan mengampuni itu 70 kali 7 kali, artinya tidak berkeputusan. Cuman pada prakteknya bahkan anggota jemaat sendiri pun susah mengampuni. Jadi kalau mau ngomong mengampuni gampang teorinya, prakteknya amat sangat susah karena ada banyak hal yang terjadi ketika kita itu sudah sakit hati. Yang pertama, harga diri kita terluka, kita punya aktualitas diri juga terluka, kita juga mengingatkan, oh saya ini udah baik tapi kenapa dia begitu. Tetapi tahukah saudara, saya pernah membawa khotbah waktu itu beberapa tahun lalu, mungkin waktu kita masih offline, tentang mengampuni. Saya senang sekali dengan salah satu cerita mengampuni yang dilakukan oleh dua orang kembar, yaitu Yakub dan Esau. Kalau dilihat, saya membahas mengenai Esau, bagaimana dia adalah seorang yang lahir di tempat yang bukan enak, artinya dia berjuang untuk hidupnya. Dia adalah seorang pemburu, dan kita bisa ketahui bersama, orang pemburu ini pasti kuat-kuat orangnya. Dan juga diceritakan bahwa orang ini sangar juga wajahnya, bukan orang yang berwajah lembut. Pasti kalau bisa dibayangkan, dia kekar, dia hidupnya keras, bertemu dengan binatang buas, bertemu dengan orang-orang yang juga sama kuatnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan adiknya, ada pengampunan, dan bahkan Esau ini di dalam Kejadian 33 dikatakan, wajahnya bercahaya, sehingga ketika Yakub melihat Esau, seperti melihat wajah Allah. Artinya, kalau kita mengampuni, akan ada wajah Allah di dalam hati masing-masing kita. Akan terpancar rona Allah ketika saudara dan saya mengampuni. Tidak gampang, saudara. Sangat tidak gampang. Tetapi ketika kita memaafkan orang lain, ini bukan tentang siapa yang kita maafkan, saudara. Bukan tentang orang itu bersalah kepada saya memaafkan dia karena orang itu begini, bukan. Tetapi ketika saudara dan saya memaafkan, itu adalah karena siapa, saudara. Kita adalah anak-anak Kristus, kita harus memaafkan. Jadi begini, kalau kita pegang air di dalam sebuah cawan, mungkin 1 jam kita angkat tinggi itu gampang. Tapi kalau lama-kelamaan kita angkat, capek kita. Dan kalau kita menyimpan rasa marah, tidak mau mengampuni, ini saya kasih tahu ya saudara, itu sama saja dengan kita meminum racun setiap hari, tapi berharap orang lain yang mati. Kenapa? Mungkin orang yang Anda sedang kesel itu, orang yang sedang Anda dendam itu tidak berpikir lagi mengenai Anda. Dia hidupnya sudah tenang, saudara kemana-mana bawa selalu dendam itu. Saudara kemana-mana bawa selalu tidak suka itu. Saudara kemana-mana bawa selalu hatred itu. Mari kita lepaskan saudara. Kalau saudara kemana-mana masih bawa beban, membenci orang, aduh susah hidup ini. Mau ketemu saja sama orang itu, saya sudah tidak suka ngeliat mukanya, merasa. Jadi waktu di gereja karena tidak suka sama orang itu terus yang saudara pikirkan. Sehingga tujuan utama untuk mencari Tuhan, memuji nama Tuhan sudah hilang. Kalau saudara diselimuti oleh kebencian, tidak memaafkan, maka seluruh umur hidup itu terus yang akan saudara apa? Saudara pikirkan. Apalagi kalau sudah baku salah dengan saudara sendiri. Ini repot, ini kenapa? Ego kita masing-masing terlalu tinggi. Bayangkan kalau saudara berada pada posisi Yusuf saat itu. Mungkin saudara-saudara dari kita semua sudah kita bunuh juga. Untung Yusuf itu tidak seperti kita ini, yang mau memaafkan. Dan saudara, satu hal yang penting di dalam kehidupan kita yang kita harus percaya. Kalau ada orang berlaku sesuatu salah kepada kita, kita berdoa begini, Tuhan, orang itu sudah salah dengan saya, tetapi saya ingin mengampuni. Jangan-jangan ada rencana Tuhan melalui orang itu. Itu saja. Jangan-jangan ada rencana Tuhan melalui orang itu. Nah, kalau Yusuf ini tidak berpikir jangan-jangan ada rencana Tuhan terhadap dia melalui saudara-saudaranya, kan sudah mati pas saudara-saudaranya. Pasti menyimpan dendam, saya sudah hampir mati di negeri orang, dan lain sebagainya. Dan juga ketika mungkin kita belum bisa mengampuni saudara, mari kita introspeksi diri kita sendiri juga. Orang yang bersalah kepada kita adalah manusia biasa. Sama, kita juga manusia biasa. Sebelum kita diampuni orang lain,
Mari kita belajar untuk mengampuni. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan pelayanan, supaya dalam kehidupan berumah tangga, supaya dalam kehidupan bersosialisasi, lempeng. Orang yang umur panjang itu, saudara, orang yang lempeng hatinya. Orang yang hatinya itu seluas samudra. Kalau ada orang salah, tinggal lempar saja ke samudra. Kita saja meminta maaf berulang kali kok kepada Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan itu sama seperti kita. Wah, sudah punah manusia ini. Tapi biarlah kita mirip seperti Tuhan. Ada orang salah ya kita maafkan. Ini teorinya gampang. Praktiknya penuh pergumulan. Makanya ketika saudara susah mengampuni, membawa terus hatred di dalam hati, kebencian. Saudara, cara terbaik adalah berdoa. Bilang, Tuhan, saya ingin mengampuni orang itu. Berikan saya hati seluas samudera supaya saya bisa mengampuni. Itu saja Pendeta Del, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Girdo. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan. Kiranya apa yang sudah disampaikan itu boleh menjadi berkat untuk kita semua, ya, yang hadir pada pagi hari Sabat ini. Baik, saya sampaikan dulu kepada Pendeta. Oke, saya sampaikan kepada Pendeta John, sahabat saya yang sudah hadir, Pendeta John Lere Bulan. Ya. Berikan dulu kesimpulan terhadap pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran kita sepanjang minggu ini. Silakan, Pendeta. Oke, baik. Selamat sahabat. Terima kasih, Pendeta. Sudah dengar suara saya? Siapa itu dia? Halo, sudah dengar? Ya, kedengaran. Lanjut. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya mau kasih pertanyaan, cuma karena sudah berikan kesimpulan, jadi kita tidak diskusi ya, Pendeta. Boleh. Bertanya dulu, boleh bertanya? Boleh. Ya, nanti pertanyaan saya supaya kita mau diskusi kira-kira apa yang susah dilupakan oleh manusia. Nah, itu pertanyaan saya. Karena kita lihat ini istilah. Apa boleh diulang pertanyaannya tadi, Pendeta? Apa saja yang susah ditinggalkan oleh manusia? Apa saja yang susah ditinggalkan oleh manusia? Apa saja. Ini konteksnya, ini pelajaran kita ya. Oh, oke. Kita dapat dalam pelajaran ini, dia punya poin. Oke, ada yang memberikan pandangan, kita diskusi sekarang. Silakan, ada Om Boy Morong. Ada juga di sini. Kasih dulu pandangan sedikit, singkat. Bagaimana, apa yang bisa kita tinggalkan sebagai manusia? Susah. Apa yang susah kita tinggalkan? Silakan Om Boy Morong. Apakah ada di sana? Oke, Pak Kris, silakan Pak Kris, boleh di-unmute dan berbicara. Keluarga Pak Kris. Ya. Silakan di-unmute dan boleh berbicara, Pak Kris. Ya, Pak Kris sudah menuliskan di chat, Pendeta, katanya ego. Ego katanya yang susah untuk ditinggalkan. Oke, ada Glery. Glery, boleh kasih pandangan. Oke, Om Boy, silakan Om Boy. Sebelum ke Glery kasih sedikit pandangan ya. Om Boy, silakan. Yang susah, kedengaran suara saya, Pendeta? Terdengar, jelas. Yang susah dibuang dari sifat manusia ini, watak. Kalau watak pemarah, ya. Susah. Itu yang semua obat ada. Oh, ini penyakit semua obat ada. Obat batuk ada, tapi obat watak ini tidak ada obatnya. Jadi kalau orang suka pemarah, kadang-kadang orang ini lebih baik ceplas-ceplos daripada yang berdarah dingin. Nah, yang berdarah dingin ini yang berbahaya. Dendamnya kesumat. Iya. Jadi watak ini repot. Obat batuk ada obatnya, tapi obat watak ini tidak ada obatnya. Itu memang bawaan dari sana. Nah, kembali ke manusianya, Pendeta. Kalau Alkitab bilang, kalau orang bilang, janganlah menahan amarahmu sampai matahari terbenam.
Nah, kalau semua orang dengar ini penjelasan minggu ini sangat baik sekali. Supaya kehidupan ke depan ini boleh lebih baik. Supaya apa? Amarah itu selesai sebelum matahari terbenam. Sehingga tidak ada lagi kata-kata dendam, kata-kata emosi. Sebabnya kalau sudah terjadi ini berulang-ulang sampai berbulan-bulan, nah ini sulit kita. Yang sulit bagi mereka ini memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ini kata-kata yang di belakang yang timbul. Oh, kita semua memaafkan dia. Tapi kita belum boleh lupa itu masalah itu. Nah, ini percuma kalau masih ada kata-kata seperti itu terkeluar dari kita punya kehidupan. Ini juga salah satu menutup orang berkat, saudara-saudara sekalian. Karena kalau orang selalu hidup dengan hidup pemarah, hidup tidak ada lagi sudah orang bilang sudah tidak mau tahu. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, seperti Petrus bilang, tidak diberkati kalau masih ada seperti ini. Inilah kita ulasan pendeta. Terima kasih, Om Boy. Terima kasih. Apa yang tidak bisa ditinggalkan atau oleh manusia ya? Ada juga yang jawab di chat itu mementingkan diri dari Ibu Pendeta. Ya, oke. Dari Glery silakan. Singkat, apa yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia? Glery, silakan unmute. Lalu berbicara singkat aja. Apa yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia? Mana Glery? Oke, sebelum ke Glery, ke Opa James, apa yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia menurut pandangan Opa James? Yang paling susah ya. Yang paling susah. Yang paling susah. Ini kan subjektif kan, bukan objektif. Iya. Jadi pandangan saya pribadi. Yang pandangan pribadi. Yang saya paling, iya betul. Yang saya paling susah untuk saya tinggalkan itu adalah kalau melihat orang lebih dari saya. Nah, udah itu aja Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak James. Melihat orang lebih dari kita, itu katanya. Oke, dari Mas Joshua Permana, saya lihat bergabung dengan kita, boleh unmute. Singkat aja, apa yang tidak sukar ditinggalkan oleh manusia? Dalam konteks ini pelajaran. Dalam konteks pelajaran ini. Oke, Ibu Anis lupa katanya. Mas Joshua Permana, ada? Ibu Maria. Atau Mas Dedi. Oke. Saya kira sudah sebagian besar ya. Sudah sebagian besar menjawab. Silakan Pendeta Jones kasih jawaban dan kesimpulannya ya. Untuk waktu mungkin sekitar 5 menit ke depan. Mas Dedi ada? Apa ya? Silakan unmute. Belum kedengaran Mas Dedi. Oke, Mas Dedi mungkin ada masalah audionya. Silakan Pendeta, lanjut kesimpulan untuk 5 menit ke depan. Oke, terima kasih jawaban-jawaban ya. Saya senang kita bahas ini secara pribadi ya. Karena saudara saya lihat dalam pelajaran ini ada 2 kehidupan manusia yang dipraktekkan dalam pelajaran ini. Yang pertama manusia-manusia yang mewakili kakak-kakak itu Yusuf dan Yusuf sendiri. Ya, Yusuf sendiri. Jadi pelajaran ini adalah istirahat dan hubungan, terus ada kesembuhan. Tadi keterangan dari Bapak Mau ya, atau siapa yang tadi kasih keterangan bahwa dia tidak tahu kapan itu Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan memang tidak tahu. Tapi dalam konteks ini, yang saya dapat dalam konteks pelajaran ini adalah dia tidak mengampuni mereka, tapi dia melupakan apa yang mereka buat. Sehingga dalam proses penjualan ke orang Ismail lalu ke Mesir itu, Yusuf itu aman saja karena dia lupakan itu, kejadian itu.
Dia hidup dengan orang itu, dengan dia menunjukkan sifat yang sangat luar biasa yang sudah dapat sejak kecil, ya, di dalam keluarganya. Walaupun keluarganya itu kan sudah dapat sih, keluarganya itu ada kekerasan, ya, kekerasan fisik ya termasuk dia dapat, tapi dia lupakan itu. Jadi dia hidup dengan orang-orang walaupun dia dijual dan dia budak, tapi dia hidup dengan istirahat yang tenang. Karena dia lupakan apa yang kejadian, lalu dia punya hubungan baik dengan orang-orang itu. Salah satu ya, saudara-saudara, mengapa sampai dua hal ini dia ada pada Yusuf. Yusuf, jangan lupa, Yusuf itu bukan Yesus, bukan malaikat. Beda Yesus dengan Yusuf ini beda jauh. Yesus manusia, Yusuf manusia, tapi Yesus tidak ada untuk angan-angan buat dosa, tidak. Tapi Yusuf itu orang berdosa, sama dengan kitong ini. Orang semua ini orang berdosa, tapi Yusuf mampu buat. Jadi kira-kira kayak Yusuf mampu buat sebagai manusia. Nah, saya lanjut. Jadi dia melupakan. Apa yang susah dilupakan, susah ditinggalkan oleh manusia. Susah lupa. Susah lupa. Jadi tadi ada keterangan, saya mengampuni tapi susah lupa. Ini susah, bukan orang Kristen ini. Bukan orang beribadah namanya ini. Ya. Saudara pernah, kita ikut, saya suka dengan itu acara di TV itu, Kikandika itu. Ya. Pernah itu yang Lawalata itu wawancara Gus Dur. Dia Pak Gus Dur, waktu Pak Gus Dur dileserkan itu sapa-sapa, Pak, apakah Pak Gus Dur maafkan orang? Dia bilang, maaf, saya maafkan orang tapi lupa tidak. Nah, ini hal yang kita harus pikir, saudara-saudara. Kita ini orang Kristen itu yang memang sudah dibenarkan oleh Yesus. Kalau kita tidak bisa lupa, ini kita aman, tidak aman. Yusuf itu lupa, jadi dia aman dalam perjalanan hidup dengan siapa saja bisa. Hidup dengan algojo bisa, hidup dengan siapa saja bisa. Hal yang berikut, ya, jawab saudara-saudara itu betul semua. Hal yang berikut yang saya dapat di sini adalah Yusuf itu tidak tinggi hati. Saudara dapat ya. Saudara, dia bukti di mana? Waktu di penjara. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat, Yusuf sangat mengasihi orang kafir yang ada sama-sama dengan dia. Dia mengasihi mereka. Seperti saudara kandung mereka, dia sendiri, dia mengasihi mereka. Bahkan saudara-saudara, dalam keterangan sekolah sahabat, waktu juru minum ini ingat Yusuf beberapa tahun yang lalu di penjara, dia bilang, Pak, ini raja ini, oh sana ya, dia bisa tafsirkan mimpi. Datang ke sini. Waktu datang ke sini, apakah Yusuf perkenalkan dirinya? Bisa? Tidak. Yusuf memperkenalkan kemahakuasaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya lihat dalam pelajaran ini, Yusuf praktekkan memang Yusuf dapat istirahat dan hubungan yang baik. Istirahat baik karena segala sesuatu dia serahkan pada Tuhan. Lalu dia praktekkan itu. Nah, kita orang beragama juga harus begitu. Jangan cuma saudara-saudara saja kita melihat ke yang lain, kita biarkan. Nah, ini sudah bukan beragama juga. Yang saya dapat konsep-konsep dalam pelajaran ini. Yang berikut, saudara-saudara, yang sulit kita tinggalkan, ini ada pada beradik kakak dari Yusuf sendiri. Saudara-saudara lihat ini ya. Waktu mereka datang, lalu Yusuf ini sudah bantu mereka, artinya dia sudah berikan makanan di karung mereka dan lain-lain, lalu yang lain lagi ada lebih, mereka jalan buka, ada ini, mereka balik lagi, lalu apa yang mereka bilang? Yang mereka bilang adalah, kami ini punya satu ayah, dua ibu. Kami datang di sini bukan sebagai apa? Seorang pengintai. Jadi kalau orang Manado bilang, ini Bapak Bato ini masih ada. Bato. Jadi orang Kristen merbato luar biasa, saudara. Untuk memenuhi kebutuhan kita saja, Bato, orang bilang parlente. Maksudnya parlente kiri kanan saja, begitu. Orang Ambon bilang begitu. Jadi Patowo ini. Saudara-saudara, apakah Yusuf
waktu ketemu dengan kakak-kakaknya, dia ingat peristiwa itu. Ingat sekali. Tapi saudara-saudara yang saya dapat dari sini ya, dia tidak, tadi sudah terangkan panjang lebar oleh pendeta, dia tidak yang sebenarnya seharusnya dia harus buat itu, dia bisa hukum orang dia punya hak. Tapi karena dia lupakan itu, jadi dia masuk kamar, dia menangis, saudara. Dia menangis. Ya, dia menangis. Nah, kapan Yusuf disembuhkan dari sakitnya? Apa penyakit Yusuf yang dipraktekkan, yang diangkat dalam pelajaran? Apa yang ya Yusuf, penyakit bawaan Yusuf sampai dia ketemu dengan saudara-saudaranya? Saudara-saudara, penyakit Yusuf bukan karena dia sakit hati kepada kakak-kakaknya, tidak. Tapi yang dia ingat setiap saat adalah ayahnya dan adiknya. Jadi saya dapat konsep di sini, sebagai orang yang beragama, kita mesti harus saling baku hormat juga, saudara. Sangat tidak elok sekali kalau kita tidak baku hormat. Tahu siapa yang tua, siapa yang muda. Yusuf mempraktekkan hal hormat kepada orang tua dan mempraktekkan hal hormat kepada yang bungsu, orang yang kecil. Kebanyakan kita orang tua ini suka ajarkan anak-anak hormat orang, tapi orang tua tidak baku hormat. Sampai dalam gereja lain tidak baku hormat. Terus yang berikut, saudara-saudara, waktu dulu saya kecil, itu pendeta akan dihormat seperti Tuhan punya tangan kanan. Waktu dulu saya masih kecil, saya lahir tahun 74. Saya sudah tahun 87, saya sudah tahu manusia, sudah tahu salah benar, saya sudah tahu tukang bakal lain. Tapi saya lihat itu pendeta-pendeta Advent dihargai luar biasa seperti malaikat atau Tuhan. Sekarang ini saudara-saudara tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena tadi siapa yang singgung itu punya ego. Punya ego yang tinggi, segalanya dia miliki. Jadi kita untuk kalau beragama kita harus tahu mempraktekkan juga menghormati. Iya. Lalu jangan kita hanya menghormati orang yang lebih tua terus yang bungsu tidak. Yusuf mempraktekkan dua hal ini, jadi orang beragama harus. Oh, kita manusia, siapa bilang ketemu malaikat? Yusuf juga manusia. Yusuf manusia yang berdosa seperti saudara dan saya, tapi dia bisa melakukan hal ini karena dia selalu mengingat Yesus. Dia selalu mengingat kerajaan surga yang saya tidak tahu sampai saat ini kerajaan itu ada letak di mana. Alkitab itu cuma informasi saja di langit ketiga, tapi tidak tahu di mana, selatan, utara, atau di mana, tidak tahu. Yang informasi di utara adalah negeri raja yang utara sebelah mana, saya tidak tahu. Jadi kita itu cari kerajaan sana, bukan kerajaan yang surga di bawah telapak kaki ibu. Oke. Jadi saudara-saudara, konsep sakit yang Yusuf derita adalah dia selalu mengingat orang tua dan orang yang muda. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kita ini dapat istirahat, lalu hubungan baik dengan Tuhan, lalu belajar melupakan kesalahan, apapun yang orang buat, belajar. Saya senang tadi satu komentar dia bilang kalau kita tidak buat ini, kita tidak aman. Kalau kita buat itu sejahtera. Orang Rataan bilang biar susah-susah mar nyaman, gitu. Orang Rataan punya logat itu. Biar susah-susah mar nyaman, begitu. Jadi biar kita susah-susah, kalau kita lupakan segala sesuatu, kita nyaman saja. Nyaman, aman. Aman di lengan Yesus, begitu. Aman di lengan Yesus dan aman dengan sesama. Semua orang kita baik. Ya, semua orang kita baik. Lalu, saudara-saudara, sedikit lagi, 1 menit lagi. Yusuf disembuhkan waktu Yesus perkenalkan dirinya. Dan sebelum dia disembuhkan, dia tanya begini, ayah itu bapak masih ada atau enggak? Adik sebelum itu ditanya itu, yang bungsu ada, bawa dia datang. Ayah masih ada, masih, bawa dia datang. Yusuf disembuhkan waktu itu. Ada dampak kalau kita buat hal ini. Dampak bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau kita ini, taruhlah saya buat salah kepada pendeta Sompotan,
Ya, pendeta sopotan mesti harus datang ke saya dulu, bukan saya pergi. Tapi ini setelah pendeta kok sewajar salah lah. Tapi kalau kita bilang begitu, yang rasa benar itu datang kepada yang salah, gitu. Ah, ini susah sekali dibuat, susah dan sangat sulit dibuat oleh orang-orang Advent. Ini kita bicara karena konteks orang Advent, susah dibuat. Tapi kalau kita buat itu disembuhkan, ya susah. Jadi Yusuf disembuhkan waktu dia sudah tahu dia pengayah ada, lalu dia disembuhkan sangat luar biasa, dia mendapat penyembuhan yang luar biasa waktu ayahnya datang di Mesir, tinggal di tanah Gosen itu. Dia disembuhkan. Walaupun saudara-saudaranya pikir nanti kalau bapak mati, tapi Yusuf memang lupakan semua. Yusuf lupakan semua. Sama dengan Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus waktu Yusuf tampar ludah, dorang sama paku mahkota duri, gabata itu sudah hancur-hancur tubuhnya. Tapi waktu salib Yesus bilang apa? Ampuni mereka, karena apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sebenarnya ada konsep itu, saudara-saudara. Artinya Yesus melupakan apa yang dorang buat, walaupun sudah berlumuran darah. Dia lupa apa yang mereka buat. Sampai dia bilang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi begini, saudara-saudara. Konsepnya adalah, kalau orang buat salah ke kita, menyakiti luar biasa, anggap saja dia tidak tahu. Karena Yesus sudah tahu, Pak. Dia tidak tahu apa yang dia buat. Mengapa? Orang-orang Kristen itu, yang setan tidak suka untuk orang Kristen buat adalah buat yang terbaik bagi sesama. Setan itu suka buat jahat saja. Yang Tuhan suka orang Kristen buat adalah buat yang terbaik bagi sesama manusia dan kepada Allah. Sangat tidak baik, sangat tidak baik kalau seorang Kristen itu dia hanya menyembah Tuhan, lalu manusia itu dia biarkan. Itu sangat tidak baik. Harus dua-dua itu, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mudah-mudahan menolong kita. Mungkin ada lebih dan kurang. Terima kasih Pendeta Jones. Luar biasa pembahasannya yang sudah disampaikan, menjadi berkat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Om Andris Kalumata. Silakan Om Andris. Saya ingin tambahkan sedikit. Ya, tadi sudah dibahas semua tentang pengampunan, memaafkan, dan semua sudah beres semua. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu didiskusikan katanya di sini ya. Tapi tidak perlu didiskusikan, hanya saya berkomentar saja tentang pertanyaan ini. Allah tidak pernah memimpin umatnya kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Ini pertanyaan yang perlu didiskusi di hari Jumat ya, yang di nomor 4. Tapi tidak perlu didiskusikan, hanya saya untuk ambil dari sisi yang lain dari pengampunan dan memaafkan ini. Nah, saudara-saudara, tadi dijelaskan mengenai tentang masa lalu dan menata panggung. Yang saya katakan tadi, apakah dunia ini adalah panggung sandiwara? Ya, ini saya akan ambil dari sisi lain ya, dari tadi memaafkan dan melupakan. Nah, saudara, jalan kehidupan Yusuf ini. Dari dia hidup bersama keluarganya, dimanjakan, enak, dan akhirnya dia mengalami satu keburukan hidup, dan akhirnya dia menemukan satu kejayaan, satu kesuksesan. Itu bukan jalan Tuhan. Ya. Tuhan hanya meluruskan jalan yang sudah bengkok-bengkok itu. Jadi kehidupan Yusuf ini merupakan kehidupan masa lalu yang penuh penyakit, ya, penuh penyakit karena kemanjaan, ya, karena dia dimanjakan, sehingga timbul iri hati dari keluarga dan menjadi satu problem dalam keluarga, dan hal yang buruk ini, sehingga dia harus dibuang ke sumur, dijual. Untung saja dia tidak dijual kepada, untung saja kafilah-kafilah ini tidak ke Ethiopia, ya, dia ke Mesir. Nah, saudara-saudara, ini bukan rancangan Tuhan supaya dia harus dibuang dia harus mengalami keburukan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Itu rancangan Tuhan. Ya, sama dengan Ayub. Ayub bukan rancangan Tuhan supaya dia harus sakit ya, dari orang yang senang sekarang jadi orang yang
sakit, baru habis itu dia boleh mendapatkan seperti emas murni. Bukan rencana Tuhan. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Ya, seperti Paulus. Kita nanti kita menganiaya dulu. Nanti kan Tuhan akan seperti Paulus, Tuhan akan panggil kita menjadi penginjil. Bukan itu. Ya, itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan meluruskan tentang rancangan yang sudah terjadi, keburukan. Kalau saja kita mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, Tuhan meluruskan dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, sehingga kita lihat dia kita lihat dia langsung jadi orang penting di Mesir, tidak. Dia melalui proses-proses yang hasil dari dia dapatkan dari kemanjaan itu. Dan sini Tuhan meluruskan jalannya. Tuhan memulihkan. Seperti Ayub Tuhan memulihkan. Seperti Paulus Tuhan memulihkan. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berguna. Ini luar biasa. Jadi jangan kita pikir, hidup ini adalah hidup masa lalu kita ini adalah jalan-jalan Tuhan. Ya, jalan-jalan Tuhan kita dari Manado, ya susah-susah di Manado datang ke Surabaya jadi orang yang tidak sehebat-hebat seperti yang lain, tetapi ini jalan-jalan Tuhan. Bukan. Oleh karena kita mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, dari hal yang buruk Tuhan luruskan, Tuhan pulihkan menjadi hal yang terbaik dalam jalan kehidupan kita. Jadi itu saya kira tidak perlu didiskusikan, karena kalau didiskusikan ini agak panjang ini. Jadi saya kira biarlah kita jangan meniru, jangan meniru. Kita harus buang anak saya supaya dia boleh menjadi orang yang seperti Yusuf. Tidak seperti itu. Karena jalan Tuhan adalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Jadi dari keburukan Tuhan akan membuat kita menjadi hal yang terbaik. Dari penyakit Tuhan akan pulihkan kita menjadi suatu kesembuhan. Saya kira itu, dan terima kasih. Oke, kita akhiri pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Kita akan menyanyi lagu Sion nomor 40. Lagu Sion edisi lengkap nomor 40, Tuhan pimpinlah aku. Host, silakan host. So